KPK menyebut terus memantau kondisi kesehatan tersangka korupsi kuota haji Yakut Khalil Qumas. Ya, setelah sehat, penangguhan masa tahanan Yakut akan dicabut. Sejak menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, penyidik KPK melakukan pembantaran atau penangguhan masa tahanan Yakut Khalil Qumas. Tersangka korupsi kuota haji ini mengalami sakit pada saluran pencernaan hingga harus menjalani rawat inap. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setelah pihak rumah sakit menyatakan mantan Menteri Agama ini sehat, maka proses hukum akan kembali dilanjutkan. Terkait dengan pembantaran penahanan tersangka saudara YCQ dalam perkara kuota haji, penyidik masih terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan. Dan KPK tentu meyakini bahwa dokter dan tim medis di Rumah Sakit Kramat Jati Polri akan bertindak secara profesional dan cepat sehingga saudara YCQ bisa segera pulih dan kembali mengikuti proses hukum. Semua pihak tentunya mengharapkan bahwa rangkaian proses hukum ini dapat berjalan secara efektif sehingga bisa segera memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait. Jelang vonis kasus korupsi Chromebook yang menjerat mantan Mendikbud Nadiem Makarim, keluarga menggelar doa bersama di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Ya, cara ini menjadi upaya keluarga dan kerabat demi menuntut penegakan keadilan. Doa bersama pada Jumat malam diikuti keluarga besar, akademisi, serta politisi sebagai bentuk solidaritas. Istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, menyebut suaminya absen karena masih menjalani status tahanan rumah. Franka berharap majelis hakim menjatuhkan putusan adil pada 30 Juni mendatang karena dakwaan jaksa dinilai tidak terbukti. Mereka juga berharap amicus curiae atau sahabat pengadilan dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan hakim. Ya Tuhan kami berkumpul di sini. Ya mungkin kalau untuk suami saya karena masih sekitar 4 hari lagi ya, tentunya saya masih akan sangat berdoa dan percaya bahwa kebenaran yang sudah diupayakan untuk dibuka di pengadilan itu cukup untuk membawanya pulang dan juga supaya keadilan masih bisa berdiri dengan tegak di Indonesia. Itu saja. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Ya, sementara perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara
di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, pengacara Rasman Arief Nasution resmi dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Ya, terpidana kasus pencemaran nama baik itu akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Lapas Kelas 1 Cipinang membenarkan pihaknya telah menerima Rasman Arief Nasution untuk menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Rasman dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arief Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Atas perbuatannya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Perwakilan pimpinan buruh sambangi gedung DPR RI untuk membahas ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, merespon hal tersebut, pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK guna mencari solusi konkret. DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Mitigasi PHK. Langkah ini diambil untuk merespons ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri akibat kendala operasional dan pasokan energi. Satgas dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang akan berfokus pada pemetaan masalah perusahaan serta pemberian solusi cepat guna menyelamatkan ratusan ribu pekerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli, serta perwakilan Serikat Pekerja dan Polri. Hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Sementara itu Presiden KSPSI Andi Gani mengungkapkan kondisi saat ini sangat kritis, di mana puluhan ribu pekerja sudah terancam kehilangan pekerjaan. Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, yaitu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu menghasilkan solusi yang berpihak pada pekerja maupun pengusaha. Pemerintah menargetkan awal pekan depan sudah ada keputusan konkret guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan.